kasih Bapak sudah meluangkan waktunya untuk kami untuk mewawancari Bapak sebagai tugas dari Matkul Kewarganegaraan. Sebelumnya kami dari Institut Teknologi Kalimantan, perkenalkan sebelumnya nama saya Ahmad Zaidan dari Teknik Elektro Angkatan 2022 Pak. Dan saya nggak sendiri, ada teman saya. Dan saya Fajrul Ulama Pak, saya juga dari Elektro Institut Teknologi Kalimantan. Boleh tahu Pak, Bapak namanya siapa dan sebagai ketua masyarakat? Saya nama Muhammad Ali. Nama saya Darmanto. Saya di Pasar 1 sebagai warga lama. Warga lama itu mungkin lebih dari 1 tahun lah tinggal di sini. Di sini dikasih tugas di masyarakat juga sebagai ketua masyarakat. Kita juga mengurus beberapa masjid, terutama di Balikpapan Selatan. Karena masuk di Dewan Masjid Indonesia juga, bahwa 135 masjid dan 80 musola. Jadi aktivitas keseharian lebih ke masyarakat. Mungkin nama saya Soanto. Saya sebenarnya anggota KPPS ini periode yang kedua untuk pilkada ini. Sebelumnya saya yang pilpres sama pileg itu saya juga anggota KPPS. Untuk yang tahun ini kebetulan kan pelantikan baru kemarin tanggal 29. Mungkin itu masa kerjanya itu sekitar kurang lebih 1 bulan sampai tanggal 8 Desember. Itu kalau saya sendiri sebenarnya sih ya warga biasa di sini di tingkat 1. Kebetulan seperti tadi Pak Hermanto tadi, ya saya juga baru masuk sekitar tahun 2009 saya tinggal di sini. Ini seperti itu Mas. Berarti kan ini kita sebentar lagi ada mau pilkada 2024 ya. Dan kebetulan juga tugas kami ini mengenai temanya itu pilkada 2024. Tentunya pertanyaan kami pun bakal bersangkut pautan dengan pilkada Pak. Bagaimana Bapak melihat antusiasme masyarakat RT 41 dalam pilkada sebelumnya? Terus apa yang bisa kita lakukan di masyarakat sekitar RT 41 untuk lebih banyak lagi terlibat pada pilkada 2024? Ya. Yang terpenting adalah terkait masalah pilkada yang sebelumnya juga ada pileg termasuk juga pilpres. Jadi memang antusiasme warga itu sangat tinggi. Kenapa? Karena mereka juga mempunyai peran penting dalam menentukan siapa kepala daerahnya, terutama yang 2024 atau yang kemarin mungkin dipilih kemarin, siapa pilpresnya, siapa anggota dewan kotanya atau provinsinya. Yang terpenting adalah bagaimana caranya kita mengedukasi ke masyarakat bahwa peran kita bukan hanya sekedar menjadi masyarakat, tapi juga mempunyai peran penting dalam menentukan sikap dan menentukan pemimpin kita ke depannya. Karena apabila kita salah memilih juga nanti akan berdampak ke kehidupan kita selama kurun waktu 5 tahun ke depannya. Makanya di sini pentingnya edukasi ke masyarakat, memberikan edukasi kepada masyarakat terkait masalah pemilih siapa orang-orang yang layak dan patut kita pilih dalam hal ini, apalagi berkaitan dengan masalah pilkada 2024 ini seperti itu. Dengan banyaknya kontestan yang masuk di 2024, kita juga harus bisa pintar memilih dan memilah orang-orang yang pantas dan patut untuk kita pilih untuk menduduki posisi pilkada, baik itu di wali kota atau di gubernur. Jangan sampai kita salah memilih karena akan berdampak di 5 tahun ke depannya, dan itu juga berdampak ke nasib kita nanti, terutama masyarakat seperti itu. Jadi itu general dalam artian bukan saja di bidang pendidikan dan masalah pekerjaan, lapangan pekerjaan dan yang lainnya, semuanya akan berdampak. Dan ini harus betul-betul diedukasi ke masyarakat, kita harus betul-betul memilih dan bisa memilah siapa kedepannya yang bisa kita tentukan pilihan kita seperti itu. Karena itu kita juga sebagai warga negara secara hukum juga kita memiliki kewajiban untuk memilih. Jangan sampai dalam hal ini kita sebagai warga negara dalam hal ini menjadi orang yang tidak mempunyai hak suara kita, karena kita memiliki hak suara dan harus kita tuangkan dalam kontestasi tersebut. Jangan golput lah, bahasa sekarang itu jangan sampai kita golput seperti itu ya. Ya, sebagai warga itu kita harus muter, maksudnya muter itu kita harus ngasih tahu sama teman-teman atau tetangga-tetangga supaya jangan sampai golput, karena golput itu kan risikonya sangat besar.
karena bisa disalahgunakan dan sebagainya. Dan kalau di RT 41 itu kita saling ngobrol segala macam, membicarakan semuanya. Jadi di sini RT 41 itu semua sama sangat kompak. Kebetulan juga kan Bapak panitia KPPS nih Pak di Pilkada Oh, siap, 2020. ya, betul. Kan kita juga sebagai mahasiswa pengen tahu nih Pak, gimana sih alur atau kayak tahapan-tahapan untuk menjadi panitia KPPS itu sendiri Pak? Iya. Sebelum kita kemarin pelantikan tanggal 7, itu diadakan seleksi. Seleksi itu sudah dibuka dari bulan September. Saya lupa tanggalnya tanggal berapa. Di situ kita seperti apa ya, warga yang melamar gitu Mas, kayak ya, melamar pekerjaan. Jadi kita tetap mengisi form apa yang dibutuhkan untuk persyaratan menjadi anggota KPPS tersebut. Jadi kita ajukan diverifikasi dari pihak KPU, kemudian ditetapkan. Jadi setelah ditetapkan tanggal 7 kemarin baru kita pelantikan, seperti itu. Ya, sebagai anggota KPPS di situ kita dituntut untuk harus netral Mas, karena kalau nggak netral di situ kan apa ya, sensitif, karena di situ kita jadi sorotan sebagai anggota KPPS. Kalau kita sampai nggak bisa di situ bersikap netral, di situ akan jadi sorotan. Dan di situ kita pun kebetulan saya PNS, di PNS sendiri kita juga ada di situ, nanti ada sanksi disiplin untuk istilahnya pribadi saya sendiri ya, di luar anggota KPPS yang lain. Karena kalau sampai kita nggak netral, kayak misalkan kita menunjukkan jari berapa, 1, 2, 3 atau dan seterusnya, terus foto bersama, terus kita ngasih di medsos misalkan upload calon, nah itu aja kita sudah bisa kena hukuman disiplin. Itu untuk saya internal di PNS-nya. Apalagi ini di masyarakat nanti yang lihat itu banyak sekali, semuanya kan mendukung, itu kan nggak bisa dipaksakan. Nah, nggak bisa suruh yang A, B, C, kan nggak bisa seperti itu. Makanya kita dituntut di situ sangat netral supaya apa, tahapan pemilu ini bisa berjalan dengan baik, berjalan dengan lancar. Jadi nanti yang terpilih pun hasilnya juga yang terbaik. Itu seperti itu. Iya. Mungkin harapannya sih seperti masyarakat yang lain, kita ingin pemimpin yang tepat. Mungkin seperti itu aja. Mungkin itu Pak pertanyaan terakhir Siap. untuk sesi kita kali ini. Sebelumnya saya terima kasih Pak Oh, ya. sudah meluangkan waktunya untuk Ya, wawancara siap. bersama kami, dan Ya. mohon maaf Pak bila ada salah kata dari kami. Saya tutup Pak ya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.